Setelah 44 tahun menemani anak-anak Indonesia, akhirnya komik Donald Bebek memutuskan untuk berhenti terbit di Indonesia. Mereka memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal. Membaca komik adalah hobiku, di mana saya kerap membaca petualangan Donald maupun Paman Gober saat pulang sekolah di akhir pekan. Memperingati kenangan tersebut, saya ingin membuat video mengenai game dari si bebek paling terkenal di dunia, Josephine Bell Johnson Jones. Tapi bebek belum pernah ada yang bikin gamenya, jadi kita bahas Donald Bebek yang dirilis di konsol Sega Genesis. Bicara tentang Donald Bebek, karakter ini pertama kali diciptakan oleh Walt Disney tahunnya 1930-an. Sudah lama banget, tapi ia baru benar-benar diberi kedalaman karakterisasi dan universe sendiri oleh komikus legendaris Carl Barks. Carl Barks adalah sosok di balik penciptaan karakter-karakter legendaris Disney di Kota Bebek, Paman Gober, Lang Linglung, Gerombolan Si Berat, Mimi Hitam, dan banyak lagi. Salah satu aspek yang membedakan Donald Bebek dan rekan-rekannya dibandingkan dengan karakter Disney yang lain adalah penekanan pada unsur petualangan. Carl Barks kerap membawa Paman Gober, Donald, serta keponakan mereka, Quack Quack Quack, untuk berkeliling dunia mencari harta karun. Biasanya sih guna menambah pundi-pundi kekayaan Paman Gober. Semoga Paman Gober mau kasih sedikit uangnya kepada Bebek, karena Bebek cuma punya 2.000 rupiah. Tapi meskipun 2.000 doang, Bebek bisa makan setiap hari. Karya Carl Barks ini mempengaruhi dunia para bebek selamanya. Para artis-artis penerus Barks seperti Don Rosa makin mengekspansi dunia dan kisah backstory para bebek yang lucu pastinya. Pengaruh Carl Barks bahkan melewati spektrum komik. Dua sutradara muda pada era 1970-an, Steven Spielberg dan George Lucas, adalah fans berat dari petualangan-petualangan keluarga bebek yang dituliskan oleh Carl Barks. Terinspirasi dari komik-komik bacaan mereka pada masa kecil dulu, Spielberg dan Lucas kemudian menciptakan sosok sinema ikonik sang arkeolog Indiana Jones. Nama bebek. Konsep petualangan dari Carl Barks ini berlanjut ke dunia animasi. Siapa yang tidak kenal dengan kartun populer DuckTales? Kesuksesan DuckTales di dunia TV berlanjut ke dunia game. Di tahun 1989, Capcom menciptakan game DuckTales yang terjual laris manis di pasaran sampai 1,6 juta kopi lebih dan menjadi titel terlaris mereka di NES. Kok kopi ya, tadi katanya game? Kita putar waktu maju di tahun 1990. Pada saat itu, Sega Genesis adalah konsol yang tengah naik daun karena sebagai konsol 16-bit, grafisnya lebih superior dibandingkan konsol Nintendo NES yang hanya 8-bit. Akan tetapi, Nintendo pada masa itu memiliki Mario, sementara Sega masih belum punya maskot populer yang definitif. Seekor landak biru yang akan menjadi ikon Sega belum akan diciptakan sampai setahun mendatang. Sega Genesis butuh karakter-karakter ikonik untuk menggait anak-anak ke konsol mereka. Dan apa brand anak-anak yang lebih populer ketimbang Disney? Sega pun menandatangani kontrak kerjasama untuk menciptakan game dengan karakter Disney. Sega tahu Capcom sukses besar merilis DuckTales di NES.
dan mereka ingin menciptakan game Disney yang ikonik untuk konsol Genesis. Game pertama hasil kerjasama Sega dan Disney adalah Castle of Illusion starring Mickey Mouse. Game ciptaan studio Sega AM7 menunjukkan kemampuan teknologi Sega Genesis dan menjadi game 2D platform definitif bagi Sega di tahun 1990. Kesuksesan dari game tersebut meningkatkan kepercayaan Disney kepada Sega. Mereka pun memberi izin bagi Sega untuk menciptakan game bagi karakter ikonik mereka yang lain, Donna Bebek. Apabila karakter Mickey cocok di dunia bersetting fantasi, tim Sega sadar bahwa setting tersebut kurang cocok untuk karakter Donald. Otak di balik Castle of Illusion, Emiko Yamamoto, memutuskan untuk mengambil inspirasi dari komik karya Karl Barks dan film Indiana Jones untuk game terbaru Donna Bebek. The circle is finally complete. Indiana Jones lahir karena pengaruh komik petualangan Donna Bebek dan film tersebut kini menjadi inspirasi bagi game Quackshot starring Donald Duck. Kisah dari Quackshot diawali saat Donald Bebek menemukan sebuah peta harta karun tersembunyi di tempat Paman Gober. Peta itu menunjukkan pada harta karun besar, The Great Dark Treasure. Donald ingin menemukan harta karun tersebut supaya ia bisa memberi kado untuk kekasihnya, Daisy Bebek. Trio keponakan Donald, Quack memutuskan untuk membantu sang paman untuk berkeliling dunia mencari harta karun. Akan tetapi petualangan ini tidak mudah, sebab Boris mendengar berita bahwa Donald menemukan peta harta karun dan ia juga memburunya. Persaingan keduanya dalam perburuan harta karun pun dimulai. Quackshot adalah petualangan yang membawa Donald Bebek berkeliling dunia. Petualangan Donald dimulai di kotanya Darkburg. Sebelum game ini kemudian membawanya ke lokasi-lokasi yang lebih eksotis, termasuk Meksiko, Mesir, Kutub Selatan, bahkan sampai ke Transilvania. Karena game ini merupakan bagian dari titel Disney, ia tidak boleh memiliki kekerasan yang berlebihan. Donald dalam game ini memang membawa pistol, tetapi pistolnya hanya menembakkan plunger dan hanya berguna untuk memberi stun kepada musuh. Sebagai kepala developer game, Emiko Yamamoto berusaha memasukkan variasi stage yang lebih banyak kepada pemain, tetapi secara bertahap. Pada awal permainan, gamer hanya akan disuguhi 3 stage saja, Darkburg, Meksiko, dan Transilvania. Dan pemain bebas memilih mau menyelesaikan stage yang mana. Yang unik, stage-stage yang ada tidak bisa diselesaikan hanya dalam sekali tempuh. Gamer biasanya akan mengalami hambatan di setiap stage, yang solusi untuk melewatinya hanya bisa didapat dari item di stage lain. Proses narasi dan gameplay yang mengirim gamer ke sana sini memperkuat nuansa petualangan yang ingin diciptakan oleh Sega. Item-item yang didapat Donald di dalam perjalanannya tidak hanya berguna untuk mengakses lokasi baru di dalam stage tersebut, tetapi kadang juga merupakan upgrade atau tambahan bagi senjata yang bisa ia pakai. Nah, melalui cara ini Sega dapat menyelipkan beberapa cameo karakter Disney yang lain, Goofy dan Lang Linglung, yang membantu Donald dalam petualangannya. Setelah gamer menyelesaikan 3 stage di set yang pertama, Quackshot akan membuka opsi stage berikutnya
untuk dijelajahi gamer. Game ini juga didesain supaya tidak membuat frustasi gamer muda seperti saya, Josephine, yang masih 2 tahun saja. Sega sadar bahwa brand Disney akan menarik banyak gamer anak kecil, sehingga game ini didesain supaya pengalaman mereka tidak menjadi suatu hal yang membuat mereka frustasi. Quackshot berakhir menjadi sebuah game yang cukup mudah. Kontrol dari Donald yang presisi membuat melompat dari satu platform ke platform lain tidak menjengkelkan. Rata-rata musuh yang harus dihadapi Donald juga bisa di-stun dengan hanya satu tembakan. Seiring dengan berjalannya permainan, akan ada beberapa senjata inventif bagi Donald yang lebih kuat dan dapat mengalahkan musuh secara permanen. Sega juga menyelipkan unsur horor di dalam game ini. Saat Donald kalau makan cabai kebanyakan di game bisa berserk, ngeri banget, makanya jangan makan cabai. Lalu Donald memukuli semua musuh di layar, menghidupkan karakter Donald yang dikenal temperamental. Stage tertentu juga mengharuskan Donald menghadapi bos, tetapi sekali lagi tidak ada bos yang super sulit di game ini. Saya bahkan mengalahkan bos terakhir di dalam game ini hanya setelah 2 kali melihat pola serangannya. Quackshot bagaimanapun juga memiliki beberapa kelemahan yang membuat saya tak bisa memberikan nilai sempurna kepadanya. Saya juga kecewa akan keterbatasan arah tembakan Donald yang hanya bisa menyerang secara vertikal maupun horizontal. Kalau saja tembakan Donald bisa dilakukan secara diagonal, rasanya kan sedikit mempermudah beberapa momen yang membuat frustasi di game ini. Lantas ada beberapa momen di dalam game di mana sebagai Donald kita dipaksa untuk melakukan backtracking. Untung saja momen-momen ini hanya terjadi 1-2 kali di dalam game. Backtracking terasa sebagai hal yang sangat pointless dan hanya memaksa memperpanjang durasi game. Dan bicara soal durasi game ini, kenapa Quackshot tidak memiliki fitur password? Game ini memang tidak terlalu panjang dan bisa ditamatkan dalam waktu di bawah 2 jam. Akan tetapi, adanya opsi password atau save akan lebih baik supaya gamer tak perlu selalu mengulang dari awal apabila hendak memainkannya lagi. Kelemahan terakhir bagi game ini mungkin terasa berat nitpicking, tetapi perlu saya angkat. Saya sedikit kecewa bahwa antagonis utama game ini adalah Boris. Bukankah dalam komik Boris alias Pete lebih sering menjadi antagonis bagi Mickey Tikus? Ketimbang menggunakan Boris, saya lebih sreg apabila gerombolan si Bradley yang dipakai menjadi musuh dalam game. Lucu bukan melihat bejibun rekan-rekan Boris yang wujudnya sama dengan Boris asli yang harus dihadapi oleh Donald. Sementara itu gerombolan si Brad memang jumlahnya lebih banyak sehingga lebih masuk akal bagi mereka untuk tersebar di seluruh daerah yang dikunjungi Donald. Secara tema cerita, I think this is a missed opportunity. Dan again, kekurangan-kekurangan itu tidak banyak menggangguku untuk tetap enjoy memainkan game ini. Grafis dalam Quackshot jauh lebih impresif ketimbang Castle of Illusion di mana sprite dari Donald dan Pete sampai-sampai musuh lain dalam game memiliki ciri khas mereka sendiri. Untuk ukuran game yang dirilis tahun 1991, ini adalah pencapaian yang sangat bagus. Saya ingat
Saat memainkan Quackshot pada masa kecil dulu, saya merasa seperti memainkan sebuah episode di dalam kartun DuckTales ketimbang sekedar memainkan sebuah game. Kudos untuk artis Takashi Yuda yang mampu bekerja erat dengan Disney untuk menghadirkan feel Donald bebek yang otentik di Quackshot. Ketika Quackshot rilis di Desember 1991, game ini lagi-lagi mendapatkan sukses besar bagi Sega Genesis. Kritikus dan gamer memuji petualangan Donald bebek di Sega Genesis sebagai sesuatu yang seru dan berbeda dengan game-game lain di zamannya. Walaupun secara resmi game Quackshot tidak termasuk dalam seri Illusion di konsol Genesis, banyak gamer yang mengelompokkannya sebagai spiritual successor atau paling tidak spin-off dari seri Illusion. Masa depan bagi semua pihak setelah game Quackshot pun cerah. Dengan kesuksesan game-game Disney di konsol Sega, Sega pun berani mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menciptakan game Disney di konsol Genesis. Salah satu highlight terbaik dari kerjasamanya itu adalah Aladdin di Sega Genesis, yang konon adalah game platform Disney terbaik yang pernah diciptakan. Itu tidak berarti Sega berhenti memproduksi game Disney secara in-house. Melanjutkan kesuksesan dari Castle of Illusion dan Quackshot, Emiko Yamamoto melengkapi karyanya di Sega dengan menciptakan game ketiga, World of Illusion, di tahun 1992. Dalam game ketiganya ini, Emiko mempertemukan Mickey dan Donald dalam satu game. Pemain bisa bermain solo sebagai Mickey atau Donald, maupun bermain dua pemain dengan keduanya. Tak lama setelah itu, Emiko Yamamoto berhenti bekerja di Sega. Loh, kok kenapa? Tetapi itu tidak berarti ia meninggalkan dunia video game. Justru, kecintaan Emiko Yamamoto terhadap tokoh-tokoh Disney membawanya bekerja di Disney Jepang. Kedepannya nanti, Yamamoto akan bekerja dalam posisi produser untuk salah satu titel Disney yang paling ambisius di masanya. Sebuah kolaborasi antara Disney dengan developer RPG Square di tahun 2002, Kingdom Hearts. At the end of the day, Quackshot adalah sebuah game 2D platform yang kompeten, kalaupun tidak sempurna. Tapi kan yang penting bebek. Ia tentu bukan game 2D platform yang terbaik. Dan bahkan untuk 2D platform dari Disney pun ia belum bisa saya masukkan dalam top 5 2D platform Disney favoritku. Akan tetapi, Quackshot adalah sebuah retro game dengan charm dan nilai nostalgianya sendiri. Sometimes, a game does not need to be a hardcore and frustrating experience. Sometimes, simplicity has its own elegance. Quackshot is still a game that all duck lovers should play. Skor bebek untuknya 8.